Halo semuanya, semoga masih selalu dalam keadaan sehat. Ketemu lagi di kuliah MT14. Topik kali ini adalah Treatment of Periodontal Emergency. Pada bab ini akan dibahas yaitu Treatment of Acute Gingival Disease atau perawatan penyakit gingiva akut dan perawatan dari abses periodontal. Penyakit gingiva akut itu terdiri dari akut necrotizing ulcerative gingivitis atau biasa kita sebut ANUK, kemudian perikoronitis akut, dan herpetic gingivostomatitis akut. Kemudian perawatan dari abses periodontal itu meliputi perawatan dari gingival abses atau abses gingiva, kemudian abses periodontal, dan abses perikoronal. Oke, langsung kita ke acute necrotizing ulcerative gingivitis. Sebelum masuk ke bagian perawatan dari kasus ini, ada baiknya kita review lagi gejala-gejala klinis yang terdapat dari ANUK ini. Kita harus ingat kembali bahwa suatu perawatan akan berhasil apabila didahului oleh penegakan diagnosa yang benar. Bagaimana agar diagnosa bisa ditegakkan dengan benar? Yaitu kembali lagi ke pemeriksaan fisik dan sistem stomatognatik yang benar. Jadi, kita kembali lagi review ke pemeriksaan fisik dan sistem stomatognatik, apa saja yang harus diperiksa, kemudian gejala-gejala klinis apa yang terdapat di dalam kasus ANUK. Kita review sedikit, misalnya aja adanya crater atau punch out dari gingiva, kemudian ada pseudomembran maupun ada jaringan interdental yang nekrotik. Jadi khas dari ANUK ini adanya pseudomembran dan juga adanya jaringan yang nekrotik. Baik, nanti direview lagi sendiri, dilihat lagi bukunya MT11 dan MT13 karena semuanya berkaitan. Nah, untuk ANUK ini sendiri, perawatannya itu terdiri dari eliminasi dari kondisi peradangan akutnya dengan cara menghilangkan mikroorganisme dan menghilangkan jaringan nekrotik. Kemudian, kita melakukan perawatan pada kondisi-kondisi kronis atau penyakit kronis yang mendasari terjadinya kondisi akut tersebut atau kondisi-kondisi kronis yang terdapat di dalam rongga mulut. Kemudian, kita menghilangkan gejala umumnya seperti demam maupun kondisi yang tidak enak, itu kita eliminasi. Dan selanjutnya, melakukan koreksi atau treatment pada kondisi sistemiknya yang nanti akan berpengaruh pada progres dari penyakit ini maupun mempengaruhi penyembuhan dari perawatan. Untuk ANUK ini, perawatannya tidak bisa dilakukan dalam satu kali kunjungan, jadi ada beberapa tahap kunjungan. Nah, untuk kunjungan yang pertama, apa saja yang kita lakukan di kunjungan yang pertama? Yang pertama, kita melakukan evaluasi secara lengkap dari pasien tersebut, misalnya seperti bagaimana keadaannya saat ini, kondisi sakitnya saat ini, lalu bagaimana apa bisa makan atau tidak, kita untuk mengetahui kondisi nutrisinya, apakah pasien tersebut ada merokok, lalu kita tanyakan tipe pekerjaannya, lalu bagaimana dengan istirahatnya, kemudian faktor-faktor resiko yang dapat mempengaruhi penyakit ini, misalnya ada penyakit imunodefisiensi seperti HIV, kemudian apakah pasien ini ada stres atau depresi, karena juga bisa mempengaruhi munculnya kondisi ini. Selanjutnya masih pada pertemuan pertama, pasien ditanyakan mengenai sejarah terjadinya penyakit akut ini, dari kapan mulainya,
sampai durasi. Misalnya saja apakah penyakit ini pernah terjadi sebelumnya, apakah kondisi sekarang ini adalah kondisi rekuren atau kekambuhan. Kemudian apabila kondisi ini merupakan kondisi rekuren atau kambuhan, bisa ditanyakan kira-kira kondisi ini terjadinya pada saat kapan saja, misalnya apakah pada saat pasien itu menstruasi atau ada makan makanan tertentu, kemudian apakah ada stres setiap penyakit ini muncul. Kemudian apakah sebelumnya pernah dilakukan perawatan? Apabila pernah dilakukan perawatan, kapan dan berapa lama, kemungkinan perawatan yang dilakukan apa saja, seperti itu. Kemudian kita periksa secara menyeluruh kondisinya, seperti apakah ada halitosis, karena kita ketahui juga dari gejala klinis anuk ini, halitosis itu merupakan bau mulutnya khas kalau anuk ini. Kemudian kita lihat apakah ada lesi pada kulit, kita periksa juga vital sign-nya, suhu tubuh, kemudian kita melakukan palpasi pada jaringan-jaringan limfe, misalnya submaxillary atau submental. Kita lihat apakah ada pembengkakan pada jaringan tersebut. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, kita lakukan pemeriksaan pada rongga mulutnya. Jadi pemeriksaan pada rongga mulut ini bertujuan untuk melihat karakteristik lesi dari nuk. Kita lihat juga penyebarannya, dan kita melihat apakah ada kemungkinan menyebar sampai ke orofaring karena akan menimbulkan efek yang lebih berbahaya. Kemudian kita melihat kondisi oral higiennya. Misalnya aja kita lihat apakah ada jaringan perikoronal atau jaringan operkulum, karena itu juga bisa menyebabkan kondisi keradangan akut yang dapat memperparah kondisi anuk. Apakah terdapat pocket periodontal, dan apakah terdapat faktor lokal yang dapat mempengaruhi akumulasi plak, misalnya restorasi yang buruk, restorasi yang overhanging, dan juga kita lihat apakah terdapat kalkulus yang berlebihan pada rongga mulut tersebut. Nah, selanjutnya pada pertemuan pertama ini, setelah dilakukan pemeriksaan yang dari ekstraoral maupun intraoral, kemudian dilakukan terapi awal atau inisial terapi. Tujuan dari inisial terapi ini adalah untuk mengurangi mikroorganisme dan untuk menghilangkan jaringan nekrotik. Inisial terapi ini dilakukan pada jaringan yang akut atau area yang akut, diawali dari isolasi dengan menggunakan cotton roll dan yang permukaannya dikeringkan. Kemudian dilakukan topikal anestesi, kemudian ditunggu selama 2 atau 3 menit sampai anestesinya bereaksi. Dilakukan swab dengan menggunakan cotton pellet yang lembab, dibasahi dengan air panas, diperas, lalu dilakukan swab untuk menghilangkan pseudomembrannya. Jadi swab begitu dilap seperti menyapukan dengan lembut untuk menghilangkan pseudomembran. Pseudomembran kan biasanya warnanya seperti putih-putih transparan gitu ya. Setelah itu permukaan areanya diirigasi dengan air hangat. Nah, apabila memungkinkan, kondisi pasien memungkinkan, bisa dilakukan scaling superficial. Jadi kalkulus-kalkulus yang superficial bisa dihilangkan. Nah, pada inisial terapi ini, apabila kondisi nuknya itu moderat atau parah dan terdapat lokal limfadenopati dan menunjukkan tanda-tanda sistemik, bisa diberikan antibiotik, yaitu amoksisilin 500 mg setiap 6 jam selama 10 hari. Setiap 6 jam ini artinya 4 kali sehari ya. Nah, apabila pasien tersebut alergi atau sensitif terhadap penisilin, bisa diberikan eritromisin 500 mg setiap 6 jam juga, atau metronidazol yang 500 mg 2 kali sehari selama 7 hari. Selanjutnya, antibiotik ini
tidak usah diberikan apabila pasien tidak mengalami gejala sistemik. Antibiotik ini diberikan apabila terdapat lokal limfadenopati atau tanda-tanda sistemik yang menyertai. Setelah perawatan itu dilakukan, kemudian berikan instruksi pada pasien. Di antaranya adalah hindari dulu minum alkohol maupun merokok, itu hindari. Kemudian dilakukan di rumah, berkumur dengan mencampur 3% hidrogen peroksid dengan air hangat. Jadi perbandingannya setengah-setengah dengan air hangat setiap 2 jam. Atau dengan klorheksidin 2 kali sehari. Klorheksidin yang 0,12%. Kemudian diinstruksikan untuk istirahat yang cukup. Bukannya berarti tidak boleh bekerja, tetap bekerja, boleh, tapi tetap dengan istirahat yang cukup. Dilakukan sikat gigi yang benar. Sebelumnya tentunya kalian ajarkan dulu cara menyikat gigi yang benar ya, plak kontrol di rumah. Apabila ada rasa sakit, bisa diinstruksikan untuk mengkonsumsi analgesik yang non-steroid, misalnya ibuprofen. Ini yang paling penting, instruksikan untuk kembali melakukan perawatan atau kontrol dalam 1 atau 2 hari. Nah, selanjutnya, pada pertemuan kedua, ini 1 atau 2 hari setelah pertemuan pertama, biasanya kondisi pasien itu sudah membaik. Rasa sakit sudah hilang, kemudian kalau yang gingival marginnya pada daerah tersebut biasanya masih terdapat kemerahan, tapi biasanya pseudomembrannya sudah berkurang atau sudah hilang. Pada pertemuan kedua ini bisa dilakukan scaling apabila tidak terdapat rasa ngilu misalnya atau kondisinya bisa diterima, bisa dilakukan scaling. Biasanya pembengkakan gingiva yang sebelumnya sudah mulai mengkerut sehingga kalkulus yang sebelumnya tertutup oleh gingiva yang membengkak itu sudah mulai terlihat. Itu bisa dibersihkan secara perlahan. Kemudian setelah dilakukan scaling, kembali diinstruksikan seperti instruksi awal pada kunjungan pertama. Dan ingat disuruh kembali 5 hari setelah kontrol pertama. Karena salah satu keberhasilan perawatan dari ANUK ini adalah rajinnya pasien atau kontinunya perawatan. Apabila biasanya sampai hari kelima ini pasien datang dengan kondisi pada pertemuan ketiga ini, pada kondisinya sudah tidak menunjukkan gejala, sudah tidak sakit, mungkin masih ada kemerahan sedikit, gingivanya masih sedikit sakit dengan taktil, tapi biasanya secara umum pasien sudah merasa enakan karena tidak ada simptom. Biasanya pasien tuh tidak melanjutkan perawatan. Ini yang menyebabkan kondisi recurrent atau kambuhnya kembali penyakit ANUK tersebut. Nah, pada pertemuan ketiga, yaitu 5 hari setelah pertemuan pertama, pasien diingatkan untuk melakukan plak kontrol. Tentunya kalian nanti buka lagi plak kontrol itu apa saja gitu kalau caranya belajar. Jangan plak kontrol tapi kalian belum tahu plak kontrol. Jadi kalau emang masih melakukan plak kontrol apa saja ya plak kontrolnya, buka lagi kembali bukunya, cari plak kontrolnya. Misalnya cara menyikat gigi yang benarnya bagaimana, terus penggunaan dental floss kapan bisa digunakan dalam kasus seperti ini, seperti itu. Pasien diberikan pengarahan mengenai makanan yang sehat, misalnya untuk pemenuhan nutrisi, instruksi untuk mengurangi merokok, dan kebiasaan lainnya yang dapat menyebabkan kambuhnya penyakit. Pada pertemuan kelima ini bisa diinstruksikan untuk men-stop, tidak melanjutkan obat kumur hidrogen peroksida.
Tetapi klorheksidin obat kumurnya bisa terus dipakai selama 2 atau 3 minggu ke depan. Perawatan selanjutnya kita lakukan scaling dan route planning. Nah, kemudian kita jadwalkan pasien untuk melakukan perawatan selanjutnya yang berhubungan dengan kondisi kronis. Biasanya nanti akan menjadi kronis, akan terlihat adanya pocket, misalnya ada pericoronal flap, itu kita instruksikan untuk dijadwalkan kembali untuk kondisi-kondisi rongga mulut lainnya. Kemudian dilakukan reevaluasi kasus anuk ini 1 bulan kemudian. Jadi pasien diinstruksikan untuk kembali lagi dalam waktu 1 bulan. Ingat, ditekankan sekali untuk kontrol kembali atau melakukan perawatan secara berkala, jangan menstop perawatan pada saat gejalanya sudah hilang. Itu yang akan menyebabkan recurrent atau kambuh. Nah, berikut ini adalah perubahan-perubahan setelah dilakukan perawatan. Itu pada hari pertama akan tampak adanya eritema, kalkulusnya banyak, jaringan interdental papilnya juga rusak. Kemudian setelah 3 hari, misalnya kemerahannya sudah mulai berkurang, kalkulusnya sudah dihilangkan, jadi keradangannya sudah mulai mereda. Kemudian setelah dilakukan treatment, ini yang sebelumnya ada interdental lesi interdental. Setelah treatment, setelah perawatan menunjukkan perbaikan dan terdapat gingiva kontur yang sehat. Kontur gingivanya kembali normal. Nah, di sini juga kalian kembali mengingat kontur gingiva normal itu seperti apa. Jadi kalian tahu gingiva apa yang normal. Misalnya adanya stippling atau root prominent, gambaran-gambaran akar itu seperti itu. Nah, ini yang sebelumnya ada lesi, ada pseudomembran. Setelah perawatan, adanya reattachment dari gingiva, permukaan gingiva, hilangnya pseudomembran, kontur gingiva juga sudah terkoreksi. Kemudian kasus selanjutnya ada crater. Setelah perawatan, craternya terkoreksi, kontur gingivanya terkoreksi. Ini untuk perawatan lebih lanjutnya, perawatan tambahan lebih lanjut setelah kondisi akut mereda bisa dilakukan kontur gingiva. Jadi yang sebelumnya gingivanya seperti bengkak gitu kan, dilakukan contouring gingiva sehingga terbentuk kontur yang sehat melalui reshaping dari gingiva. Nah, persisten atau recurrent, persisten itu artinya dia tidak sembuh, sedangkan kalau recurrent itu dia akan kambuh lagi. Kondisi-kondisi ini, apabila menemukan kondisi seperti ini, maka kita harus melihat ulang apakah benar diagnosa yang kita tetapkan itu anuk. Jadi kita bisa membandingkan, melakukan diferensial diagnosis, apakah yang kita rawat itu anuk atau memiliki diagnosis lain yang menyerupai anuk, misalnya desquamative gingivitis, atau kadang bisa juga primary herpetic gingivostomatitis. Kemudian kita melakukan pemeriksaan apakah terdapat penyakit sistemik yang berhubungan dengan daya tahan tubuh atau immunosuppression. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi apakah perawatan lokal yang kita lakukan sudah adekuat atau belum. Jadi di sini sangat penting menghilangkan mikroorganisme, menghilangkan plak dan kalkulus agar tidak terjadi persisten atau recurrent. Perawatan akut perikoronitis. Seperti sebelumnya,
kembali lagi kita buka apa sih kondisi klinis, gejala klinis dari akut perikoronitis. Apa sih definisi dari akut perikoronitis? Perikoronitis itu adalah keradangan pada jaringan perikoronal. Jaringan perikoronal itu apa sih? Jaringan perikoronal itu adalah jaringan lunak yang menutupi gigi yang baru erupsi sebagian atau menutupi gigi yang belum erupsi sempurna. Jadi perawatan dari perikoronitis akut ini terdiri dari irigasi area tersebut dengan menggunakan air hangat untuk menghilangkan debris atau eksudat apabila terdapat eksudat. Kemudian lakukan swab dengan menggunakan antiseptik. Setelah debris dihilangkan dan setelah diirigasi dengan air hangat, bisa dilakukan diolesi dengan antiseptik. Kemudian bisa kita cek gigi lawannya atau gigi antagonisnya untuk melihat oklusinya. Terkadang dia bisa tergigit jaringan perikoronal itu yang membekak, dia akan tergigit apabila rahang dalam keadaan oklusi. Itu juga bisa memperparah kondisi. Jadi bisa dilakukan evaluasi apakah ada kondisi seperti itu. Apabila ada, bisa nanti dilakukan pengasahan sedikit apabila diperlukan untuk gigi atasnya atau gigi lawannya. Berikut ini ada sedikit ilustrasi. Jadi gambar ini merupakan inflamasi dari jaringan perikoronal. Ini gambaran dari anterior, adanya jaringan perikoronal. Kemudian ini dari samping saat dilakukan penyikapan flapnya, penyikapan jaringan perikoronal pada area lateral, juga untuk menghilangkan sedikit debris. Kemudian ini anterior, penampakan anterior dan posisi scalernya. Nah, gambar berikutnya yang E ini merupakan pengangkatan jaringan perikoronal yang kurang tepat. Karena pengangkatan yang kurang tepat ini masih menyisakan pocket pada bagian distal yang nanti akan menyebabkan retensi kembali debris pada area tersebut. Kemudian selanjutnya, gambaran selanjutnya, ini pengangkatan sampai bagian distalnya. Biasanya kalau pengangkatannya sampai di bawah kontur terbesar untuk menghindari pocket pada bagian distal seperti tadi. Dan selanjutnya gambar ini setelah setelah dilakukan pengangkatan dan jaringannya sembuh, akan tampak giginya erupsi. Jadi pada kondisi perikoronitis ini, pada saat akut kan membengkak. Terkadang kita juga tidak bisa melihat giginya itu tegak atau miring. Kadang sering pada gigi molar ketiga belakang bawah itu sering tidak bisa erupsi sempurna atau ada miring. Kalau yang itu setelah kondisi akutnya mereda dengan perawatan akut tadi, bisa dikonsultkan ke bedah mulut untuk dilakukan ekso. Apabila giginya tegak, maka bisa dilanjutkan dengan operasi operkulektomi atau pengangkatan jaringan operkulum atau jaringan perikoronal tadi. Selanjutnya, akut herpetik gingivostomatitis. Jadi kembali lagi ke gejala klinis, bagaimana gejala klinisnya bisa terjadi pada bagian apa saja tampaknya, bisa di rongga mulut, bisa di gingiva, bisa di lidah, bahkan ada yang di tenggorokan,
Di ekstraoral biasanya juga biasa ada di bibir. Dan kembali mengingat penyebabnya apa. Jadi perawatannya terdiri dari penegakan diagnosa secara dini dan antivirus dengan antivirus, kemudian perawatan paliatif. Apabila kondisi ini terdiagnosa selama 3 hari sejak mulainya penyakit atau sejak onsetnya, bisa diberikan asiklovir dengan dosis 15 mg per kilogram selama 5 kali sehari untuk 7 hari. Namun apabila terjadinya baru kita terdiagnosanya lebih dari 3 hari setelah dia onset, maka asiklovir terapi mungkin tidak terlalu memberikan efek. Untuk semua pasien, baik yang terdiagnosa sebelum 3 hari maupun setelah 3 hari dari onset, tindakan paliatif tetap dilakukan, yaitu menghilangkan plak dan kalkulus, juga menghilangkan food debris, kemudian pengobatan anti-inflamasi dan analgesiknya dengan menggunakan ibuprofen, kemudian pemberian suplemen-suplemen makanan untuk meningkatkan status nutrisi, dan pemberian anestesi topikal untuk mengurangi nyeri. Biasanya pada pasien akut herpetic gingival stomatitis ini terasa sakit di seluruh rongga mulutnya.